Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IMDb Bintang 5. Film dibuka dengan berkumpulnya orang-orang yang memakai baju hijau. Perkumpulan itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Bubalo. Bubalo sedang mengatakan meeting. Salah satu anggotanya melapor jika pengeboman di gedung DPR sukses besar. Bubalo menjadi senang ya, tapi ketika anggota lain yang melapor jika misinya gagal, Bubalo langsung mengeksekusinya. Bubalo sedang mencari seseorang yang bernama Yuki atau dikenal dengan julukan Lady Death. Tapi sayangnya Yuki belum ditemukan karena ada anggotanya yang membelot, yaitu Dr. Zoran. Dr. Zoran diam-diam menyembunyikan Yuki dan merawatnya. Scene kemudian beralih ke Sniper Griff, sebuah tim intelijen pemerintah rahasia. Ketuanya bernama Stone. Dia memerintahkan Beckett dan Zero untuk mencari Yuki. Stone bilang beberapa bulan yang lalu Yuki dikirim untuk membunuh Bubalo, tapi kemudian komunikasi di antara mereka terputus dan Yuki dinyatakan hilang. Rezim Bubalo sangat meresahkan pemerintah karena dia membuat negara baru yang disebut dengan negara bagian Aragon. Selain itu, orang-orang juga menyembah Bubalo layaknya Tuhan mereka. Stone langsung memerintahkan untuk membunuh Bubalo beserta kelima orang kaki tangannya. Jadi Beckett dan Zero diberi dua misi. Satu, membunuh Bubalo dan antek-anteknya. Yang kedua adalah menyelamatkan Yuki. Singkat cerita, mereka berdua langsung pergi ke negara Malta. Beckett telah siap dengan senjatanya. Dia dikenal dengan sniper yang handal. Sedangkan Zero bertugas menyusup ke istana Bubalo. Dia menyamar sebagai seorang petugas. Terlihat jelas di sini jika semua pengikutnya memakai baju berwarna hijau. Orang yang pertama Beckett incar adalah Anna Costa, tangan kanan Bubalo. Tapi Beckett tidak jadi menembak ya, karena ada petugas lain di sana yang sedang berjaga. Dia tidak mau membuat kericuhan. Setelah itu Zero muncul. Dia membuka tirai sebuah toilet agar Beckett bisa menembak seseorang di sana. Zero mulai berkeliling dan bertemu dengan antek Bubalo yang pertama. Dia memancingnya untuk menuju teras atas. Antek yang kedua adalah seorang wanita. Zero juga memancingnya dengan modus yang sama. Pada saat menunggu, Beckett melihat pengacara Bubalo yang selalu memenangkan kasus Bubalo hingga tidak tersentuh hukum. Saat itu dia tepat berada di toilet dan langsung saja Zero diberitahu Beckett untuk langsung menuju toilet untuk membersihkan mayat pria tadi. Setelah itu Beckett beraksi lagi ya. Dia membidik dua orang antek Bubalo yang berhasil dipancing Zero ke teras atas. Sekali tembak, keduanya tewas. Sudah 3 orang antek Bubalo yang wafat, sisa 2 orang lagi. Kali ini Zero menemukan Dr. Zoran, dokter yang terkenal jahat. Zero terus mengikutinya, tapi kali ini dia ketahuan. Mereka berdua saling menodongkan senjata dan tiba-tiba Yuki keluar dari sebuah pintu. Yuki bilang Dr. Zoran telah menyelamatkan dirinya. Setelah itu Zero menghubungi Beckett dan memberitahu jika misi telah selesai. Tinggal Beckett menembak Anna Costa saja. Pada saat yang sama, Bubalo keluar dari istananya untuk bertemu dengan semua pendukungnya. Beckett telah membidiknya, tapi target terus bergerak dan sampailah ketika Bubalo berdiri sendirian untuk menyampaikan pidatonya. Semua orang bergerak keluar atas kekacauan yang terjadi. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Zero dan teman-temannya. Singkat cerita, mereka berempat bersembunyi di suatu tempat. Stone mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka, juga berterima kasih kepada Dr. Zoran yang telah menyelamatkan Yuki. Stone berkata jika esok pagi dia akan mengirimkan helikopter untuk menjemput mereka berempat. Yuki bercerita bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Bubalo. Yuki menyamar menjadi pengikutnya. Dia diterima dengan baik. Ternyata Bubalo adalah orang yang mesum. Jadi Yuki memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Namun sayang aksinya ketahuan oleh Anna Costa. Dia datang dan menembak Yuki dengan 4 tembakan di belakang punggungnya. Setelahnya Yuki ditemukan oleh Dr. Zoran. Dia mengobati luka Yuki dan menjahitnya. Yuki berhutang nyawa kepadanya. Mereka semua memutuskan untuk beristirahat malam itu. Pagi pun menjelang. Beckett terbangun dan menyadari jika mobil mereka telah menghilang beserta Dr. Zoran.
Tapi ternyata diam-diam Zero bersembunyi di belakang mobil itu. Zero mengikuti Dr. Zoran dari seberang jalan. Dr. Zoran berhenti di sebuah kafe. Dia berhasil membuka kode kunci laptop itu karena dia telah menghafalkannya pada malam itu. Zero kemudian menelpon Pete, hacker kenalannya, tapi bukan dari organisasi Grid. Zero meminta Pete untuk meretas laptop miliknya yang sedang dipegang Dr. Zoran. Pete menemukan jika Dr. Zoran sedang menjual sesuatu di dark web. Dia mendapatkan penawar tertinggi yang akan membeli alatnya senilai 5,2 juta dolar. Pete juga memberitahu koordinat tempat transaksi itu akan berlangsung. Zero langsung menghubungi Beckett dan Yuki ya. Singkat cerita, mereka bertiga telah siap di tempatnya masing-masing. Dr. Zoran akan menjual barang itu kepada Mifune. Namun sesaat terlihat jika Yuki tidak berada lagi di tempatnya, dia menghilang. Transaksi antara Dr. Zoran dengan Mifune berlangsung. Dr. Zoran mengeluarkan alat berbentuk ponsel kepada Mifune. Bayarannya adalah dengan berlian. Namun sebelum transaksi itu selesai, Yuki melancarkan serangannya. Ternyata dia ada di bawah mobil Mifune. Tapi sayangnya Mifune berhasil kabur dengan mobilnya. Yuki langsung menghampiri Dr. Zoran. Emosinya tidak terkendali. Dia bertanya mengapa Dr. Zoran bisa mengenal Mifune. Namun Dr. Zoran tewas seketika saat itu. Mereka semua kembali ke hotel. Di sana Yuki bercerita jika Mifune adalah ayah angkatnya. My father. Yuki diadopsi dari usia 5 tahun. Namun saat usia Yuki menginjak 10 tahun, dia dikurung di suatu tempat selama 6 minggu. Yuki hanya diberi nasi dan air saja untuk bertahan hidup. Ternyata Mifune berniat menjadikan Yuki seorang pembunuh profesional. Yuki disuruh membunuh orang untuk pertama kalinya pada saat usia 15 tahun. Hari-hari terus berlanjut. Yuki terus melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya itu, walaupun tidak sesuai dengan hati nuraninya. Saat usianya menginjak 25 tahun, Yuki memutuskan untuk memberontak dan kabur dari sana. Scene kembali lagi ke masa sekarang. Anak Costa ternyata masih hidup ya. Kepalanya diperban separuh. Dia duduk di kursi roda. Dia mendatangi Mifune dan meminta alat yang dijual dari Dr. Zoran. Alat itu akan dia gunakan untuk mencari Yuki. Dia akan membalas dendam kepadanya. Mifune setuju memberikan alat itu. Dia juga ingin mengambil nyawa Yuki. Alat itu langsung dicoba oleh Killer, sang pembunuh bayaran, anak buah dari anak Costa. Dengan alat itu, mereka bisa menemukan Lady Death atau Yuki dimanapun berada. Killer langsung turun dari mobilnya dan melancarkan aksinya di sebuah kafe. Tembakan Killer membabi buta tanpa arah, tapi Beckett berhasil menghalaunya. Yuki kemudian datang dari arah lain untuk menangkap Killer, namun ternyata orang itu sudah melarikan diri. Zero dan kedua temannya mendapat kabar dari Pete jika ponsel mereka disadap. Jadi untuk menghilangkan bukti, masing-masing orang melempar ponselnya ke atas dan menghancurkannya di udara. Mereka juga harus mengganti pakaian, takut-takut disadap juga. Adegan berpindah ke Michigan. Stone pergi untuk menemui Pete. Kata Pete, ponsel Zero, Beckett, dan Yuki tidak bisa dilacak. Namun dia teringat akan sebuah kamera saat Dr. Zoran dan Mifune bertransaksi. Dengan mengandalkan itu, mereka berdua akhirnya terbang ke Malta. Sementara itu di sisi lain Beckett sudah siap di posisi. Mereka akan memancing Killer dengan sebuah mobil, sedangkan mereka bertiga menunggu dari atas. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Killer malah menghampiri mereka bertiga. Sebuah peluru Zero berhasil menghentikan mobil Killer. Dia terkena luka tembak di perutnya. Mereka bertiga kemudian kembali ke hotel. Zero mengamuk ya, mengapa rencana mereka bisa gagal. Kemudian mereka menyadari jika pelacak itu bukanlah dipasang pada ponsel mereka, melainkan pada punggung tubuh Yuki. Jadi ternyata Dr. Zoran memasukkan alat penyadap itu saat menjahit lukanya Yuki. Beckett memberanikan diri untuk membuka satu persatu jahitannya dan akhirnya ketemu. Alat penyadap itu tidak dihancurkan, melainkan akan mereka pakai untuk memancing Killer datang ke sana. Dan sesuai rencana ya, Killer datang ke kamar hotel tempat mereka bertiga menginap. Namun tentu saja mereka sudah tidak ada di tempat. Killer menyadari jika ini hanyalah jebakan. Baru saja Killer akan pergi dari sana dan saat dia membuka pintu,
Ponsel killer berbunyi. Orang yang menghubunginya adalah Mifune. Yuki berbicara langsung dengan ayah angkatnya itu. Halo, Papa. Mereka setuju untuk bertemu di suatu tempat. Tapi karena Mifune sudah berkomplot dengan anak Costa, persembunyian Beckett dan Zero ketahuan. Begitu juga dengan Yuki yang ditangkap dan dibawa pergi dengan mobil. Stone dan Pete telah sampai di istana Bubalo. Pete berusaha meretas semua kamera di sana, tapi aksinya ketahuan. Pete dan Stone terpaksa pergi tanpa membawa laptop. Mifune telah sampai juga di istana Bubalo. Dia akan segera bertemu dengan Yuki. Kemudian terlihat jika Stone dan Pete berhasil masuk ke dalam istana itu. Pete menggunakan ponselnya yang tersambung dengan laptop dia. Dari ponsel itu, Pete bisa mengetahui dari arah mana saja petugas datang. Tibalah saatnya Yuki dibawa ke hadapan Mifune dan anak Costa. Mifune selama ini telah mencari keberadaan Yuki, putri angkatnya. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk membunuh Yuki. Dia tidak segan-segan menodongkan pistolnya tepat ke kepala Yuki. Tapi di saat Mifune teralihkan, Yuki langsung beraksi. Yuki telah mendapatkan Mifune, tinggal sekali tekan tamat riwayatnya. Tapi langkah Yuki terhenti karena kedua orang petugas datang membawa Zero dan Beckett. Mifune berhasil melepaskan diri ya. Setelah itu Sniper Stone yang beraksi. Mereka bersama-sama melawan petugas di sana. Ditambah lagi duet maut antara Zero dengan Beckett. Dan setelahnya mereka semua berpencar. Tujuan mereka sekarang adalah menghabisi pasukan Bubalo dan menangkap Mifune. Yuki akan menghadapi Antek Bubalo yang tidak memakai seragam. Puluhan orang akan menyerangnya di lapangan terbuka. Sementara itu Stone membebaskan orang-orang yang disandera di istana itu. Aksi Lady Death bisa kita lihat di sini. Tanpa ampun dia menghabisi orang-orang di sana. Pete dengan ponselnya dapat melihat keberadaan Mifune. Stone telah memberikannya sebuah pistol. Dalam keadaan terdesak, Pete akhirnya bisa memakai pistolnya juga. Pete hanya menembak kaki Mifune. Dia sengaja membiarkan Mifune untuk hidup. Seorang sniper Bubalo mengincar Lady Death, tapi Beckett segera membereskannya. Lady Death telah selesai dengan semua orang di sana ya, tapi dari belakang terlihat petugas lainnya yang datang berkumpul. Namun kali ini giliran Zero yang menghabisinya. Zero yang sedang asik menembak tidak sadar jika ada seseorang mendekatinya, tapi segera Beckett selesaikan. Pada akhirnya nasib malang menimpa Mifune. Dia sengaja tidak dibunuh agar bisa diadili. Beberapa waktu berlalu, Los Angeles, markas dari Griff. Pete terlihat sudah direkrut menjadi anggota mereka. Stone beserta rekannya tengah melihat berita di televisi jika Mifune akan segera disidang. Masyarakat percaya jika Mifune tidak akan mendapatkan hukuman yang berat karena kekuasaannya. Namun tanpa disangka, tiba-tiba dari berita di televisi, sebuah peluru menembak tepat di kepala Mifune. Sudah pasti itu adalah perbuatan Yuki ya. Film berakhir sampai di sini Sobat Movie, semoga terhibur. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.